Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melakukan tutorial mengolah data menggunakan aplikasi SPSS. Baiklah, ini adalah data yang akan saya gunakan. Sebelum itu, judul skripsi yang saya ambil datanya yaitu pengaruh pemberian ekstrak kulit manggis terhadap nekrosis, glomerulus, dan tumulus ginjal mencit jantan yang dipapar oleh asap rokok. Rumusan masalahnya yaitu bagaimana pengaruh pemberian ekstrak kulit manggis terhadap nekrosis, glomerulus, dan tumulus ginjal mencit jantan yang dipapar oleh asap rokok. Serta hipotesis penelitiannya yaitu pemberian ekstrak kulit manggis dapat menurunkan jumlah nekrosis, glomerulus, dan tumulus ginjal mencit jantan yang terpapar asap rokok. Namun data yang saya gunakan adalah data untuk nekrosis glomerulus saja, bukan yang di tumulus ginjalnya. Di sini terdapat ada 6 perlakuan, yaitu K- di mana pelarut obat 0,5 ml per ekor tanpa dipapar asap rokok, K+1 pelarut dengan pelarut obat 0,5 ml per ekor, ditambah dengan paparan asap rokok, K+2 dipapar asap rokok, ditambah dengan vitamin E dengan dosis 0,2 mg per berat badan. P1 dipapar asap rokok dengan ekstrak kulit manggis dengan dosis 8,7 ml per ekor. P2 dipapar asap rokok ditambah dengan ekstrak kulit manggis dengan dosis 17,5 mg per ekor. P3 dipapar asap rokok ditambah dengan ekstrak kulit manggis 35 mg per ekor. Ini adalah tabel rata-rata hasil jumlah nekrosis glomerulus ginjal pada mencit. Di sini dilakukan pengulangan sebanyak 4 kali. Baiklah, langsung saja kita buka aplikasi SPSS-nya. Ini adalah tampilan awal SPSS-nya. Di sini ada 2 halaman yang ada. Pertama ada halaman data view dan variable view. Sebelumnya kita terlebih dahulu ke halaman variable view. Di sini ada banyak kolom, ada nama, tipe, dan lain-lain. Pada kolom name kita tuliskan perlakuan dan jumlah nekrosis. Pada desimal, karena datanya berupa angka dan angkanya itu 1 aja di belakang koma, maka kita pilih desimalnya 1 dan 2. Atau bisa juga kita pilih 1 keduanya. Pada kolom values, kita klik di sini, karena tadi ada 6 perlakuan, yang dimana terdapat perbedaan perlakuan masing-masing. Jadi kita tuliskan value-nya 1 untuk perlakuan K-, value 2 untuk K+1 dan seterusnya sampai 6, lalu kita klik OK. Pada measures kita pilih skala karena datanya berupa angka. Setelah itu kita masuk ke data view. Di sini kita isikan sesuai dengan data yang ada tadi. Kemudian selanjutnya kita akan menguji uji normalitas. Yang pertama, klik Analyze, pilih Descriptive Static, pilih Export, jumlah nekrosis kita pindahkan ke dependent list, perlakuan kita pindahkan ke factor list, lalu klik bagian plot, klik bagian centang bagian normality, lalu klik continue, lalu OK. Setelah itu akan tampil halaman seperti ini pada bagian SPSS-nya. Dan ini adalah hasil dari tes normalitas. Karena di sini sebelumnya di sini ada tampilan Kolmogorov-Smirnov dan Shapiro-Wilk. Kolmogorov-Smirnov ini menunjukkan jika data yang diuji itu lebih dari 50 data, dan Shapiro-Wilk adalah jika data yang digunakan
kurang dari 50. Pada data yang kita gunakan tadi, datanya itu kurang dari 50. Jadi untuk melihat hasilnya, kita lihat hasil bagian Shapiro-Wilk. Di sini, di mana dijelaskan bahwa jika hasil uji normalitas kurang dari 0,05 nilai signifikannya, maka data tidak terdistribusi normal. Jika hasil uji normalitas lebih dari nilai signifikansinya lebih dari 0,05, maka data terdistribusi normal. Dapat dilihat di sini bahwa ada satu data yang nilai signifikansinya kurang dari 0,05, yaitu pada perlakuan K+2, di mana hasil signifikansinya adalah 0,024. Dapat disimpulkan bahwa data yang diuji itu tidak terdistribusi normal. Untuk selanjutnya, kita akan menguji ke uji non-parametrik. Untuk menguji uji non-parametrik yang akan saya gunakan yaitu uji Kruskal-Wallis. Langkahnya yang pertama, klik Analyze, pilih non-parametric test, lalu klik Latency Dialog, pilih ke Independent Sample. Jumlah nekrosis kita pindahkan ke tes variable list, perlakuannya ke grup variable. Di sini kita klik dulu defining-nya, karena data yang kita gunakan tadi terdapat 6 perlakuan, maka di sini kita tuliskan minimumnya 1, maksimumnya ada 6. Lalu continue. Di sini tipe tesnya adalah Kruskal-Wallis. Lalu kita klik OK. Sebelumnya alasan saya menggunakan uji Kruskal-Wallis karena variabel yang saya uji itu lebih dari 2 variabel atau lebih dari 2 sampel. Di mana kita ketahui tadi sampel yang digunakan itu ada 6. Jadi saya gunakan Kruskal-Wallis. Lalu kita klik OK. Ini adalah hasil dari uji Kruskal-Wallis. Yang kita lihat adalah di sini. Kita lihat adalah nilai asim-sig-nya, di mana hasil uji Kruskal-Wallis dinyatakan jika nilai asim-sig-nya lebih dari 0,05, maka hipotesisnya diterima. Namun, jika nilai asim-sig-nya kurang dari 0,05, maka hipotesisnya ditolak. Di sini diketahui dari data yang kita uji tadi, menghasilkan nilai asim-sig-nya yaitu 0,007, yang berarti nilai signifikansinya kurang dari 0,05. Maka hipotesis HO-nya ditolak. Jadi kesimpulannya, hipotesis yang ada pada data yang saya gunakan itu hipotesis HO-nya ditolak. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Salah hilap, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.